Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya sekarang ini berada di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Kita ingin menuju ke satu tempat, teman-teman sekalian, yang nanti acaranya kita akan bikin di sana. Ini acara kantoran, tapi baru lingkup yang kecil, jadi dia seperti fokus grup diskusi. Jadi ini di sepanjang jalan ini teman-teman masih ada rumah-rumah Belanda ya. Ini di Kota Gorontalo. Ini rumah-rumah peninggalan Belanda. Di sini ada banyak teman-teman sekalian, dan ada yang sudah dibeli oleh penduduk sini, sudah direnovasi, sudah diperbaiki, tetapi masih ada juga yang masih menggunakan bangunan tuanya ya, masih original. Ini kita dalam perjalanan di Kelurahan Tenda ini, tempatnya sudah kira-kira tidak sampai 1 kiloan kita udah sampai di tempat yang kita akan tuju. Di beberapa tempat saya lewati ini memang udaranya sejuk, dan di batas sana itu kita akan melihat satu pegunungan yang ada memang masih jauhnya, dan di bawah gunung itu, mau naik ke gunung itu memang dimulai dari kapur dulu. Jadi teman-teman sekalian, di pegunungan kapur itu nanti kita tidak sampai ke sana di kaki gunung. Kita hanya berhentinya di Jalan Yosudarso. Jadi di sini di Kecamatan Hulontalangi, di Kelurahan Tenda itu kita akan melewati dulu jembatan ini. Jadi jembatan ini kita akan lewati di depan saya ini. Kemudian kita belok kiri lagi, kita dapat Jalan Yosudarso. Jadi di pinggiran ini memang ada satu proyek dari JICA Corporation yang kita lagi menunggu kapan itu progresnya berjalan. Namun teman-teman sekalian, perjalanan ini kita tetap nikmati ya sampai di tujuan nanti. Insya Allah teman-teman sekalian, saya akan ajak ke satu tempat, nanti dia tempat pelaksanaan. Biasanya kalau kita dari dinas-dinas ataupun dari lembaga-lembaga, dari BUMN, dari perusahaan-perusahaan mau bikin acara cuman sekedar FGD kecil, di lingkup kecil, terus mereka mau menikmati ada sesuatu di sana, itu mereka pasti akan singgah di tempat ini. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan view-nya kita akan lihat dan teman-teman suka, saya ajak ke sana. Dan di sini ini nanti teman-teman kita akan belok kiri nanti di depan. Jadi kira-kira dia 100-an meter kita akan belok kiri. Ada satu tempat yang kita memang dari awalnya saya dulu nggak nyangka kalau tempat ini ada satu tempat belokan yang kita bisa sampai ke tempat orang biasa kumpul dalam kelompok-kelompok kecil itu. Jadi di sini mereka bukannya tidak untuk kelompok banyak, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali batasan yang mereka berikan persyaratan untuk kita masuk, dan ini pun dalam lobi-lobi yang begitu ketat, lobi-lobi yang begitu panjang ya, sehingga kita bisa mendapatkan untuk masuk ke tempat ini. Karena maklum ini masa pandemi, mereka mengharapkan mereka juga tidak mendapatkan teguran dari pemerintah terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, saya mau ajak teman-teman dia di tempat ini, nanti kita akan belok kiri. Semoga teman-teman juga ingin melihat ya. Saya masuk di lorong ini, memang suasananya lorongnya kecil, dia semacam gang, tapi di tempat ini, rumah ini menanam ya bunga-bunga hijau lah, walaupun ini tempatnya udah di muara laut ya. Jadi kita sampai di sini nanti teman-teman sekalian, ini teman saya yang mengantar ini, saya mau masuk ke sini lewat gang ini teman-teman sekalian. Jadi di sini ini ada, nanti kita bisa duduk sebentar, bisa pesan apa yang kita mau pesan. Jadi saya melihat-lihat ini ada yang sudah tiba duluan di antara teman-teman saya. Saya mau lihat ini view-nya
dan saya mau ambil tayangan orang lagi menyiapkan peralatan untuk ini nelayan. Jadi di situ itu para nelayan mereka menggunakan di sini istilahnya untuk pajeko. Jadi mereka itu menggunakan peralatan yang cukup banyak di sini. Ini sementara di talinya sementara dikaitkan satu sama lain, dan rupanya ini kesiapan mereka itu cukup matang ya, karena mereka ini nanti akan ke perairan, ke laut lepas pada jam yang sudah ditentukan, dan ini sudah mulai disiapkan semua peralatan yang akan dibawa ke laut. Dan saya dan teman-teman yang sudah ada di sini juga standby untuk memulai acara kita. Sambil kita prepare acara, saya mengambil tayangan ini karena memang view-nya kalau kita lagi di kantor cuman pegunungan. Kalau ini sudah ada pegunungannya, sudah ada lautnya. Kalau di kantor biasa saya dapat view pegunungan ataupun tanaman pepohonan. Ini memang dua-duanya dapat ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sengaja mengajak para pencinta channel saya ini untuk sampai ke tempat ini. Kita akan melihat ada beberapa menu yang recommended ya, bisa direkomendasikan untuk kita kalau datang ke Provinsi Gorontalo. Kita mau pilih tempat duduk di mana di sini, dan di sini menunya itu khas. Jadi cuman yang jadi branded mereka di sini ini tuna. Jadi sate tuna, tuna woku, kemudian dia ada tuna bakar, kemudian ada tuna goreng, baik dia dada tuna itu dia disiapkan itu memang betul-betul masih panas-panas, dan menu padanannya itu dabu-dabu. Jadi di sini sambal itu disebut dabu-dabu. Jadi sambalnya pedas ya, karena itu cuman rica, bawang merah sama garam. Saya mau shoot satu persatu. Ini sate tuna, kemudian ini teman-teman sekalian, kemudian ini ada woku ikan batu, kemudian ini ada balarica, kemudian ini ada woku tuna, ini ada ikan goreng tepung, ini ada ikan bakar, ini ada perkedel, jadi perkedelnya ikan juga, ini ada nike garo, kemudian ada kangkung cah, terus ini ada di bawahnya cumi garo, kemudian ada kuah asam sama goreng ikan. Jadi itu beberapa menu yang di sini sambil teman-teman duduk baik di siang maupun malam hari mau menikmati view laut, view muara ini, duduk di sini udaranya segar, jadi tidak tampak pakai AC, kita udah dingin di sini, udah anginnya banyak. Jadi kita sambil duduk di sini, ini menu-menu yang mereka siapkan. Jadi di sini juga mereka siap kalau lagi pingin sambil nunggu menu mau nyanyi-nyanyi, musiknya jalan terus. Jadi di sini juga mereka siapkan untuk tempat bisa foto. Kalau kita mau foto itu ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk tempat foto. Jadi saya sih di sini pinginnya mengambil saja view dari alam, karena memang view alam itu nggak ada habis-habisnya keindahan alam itu ya. Kalau saya ambil view yang cuman dibuat ataupun diatur oleh orang, oleh tangan-tangan orang, tentu saja ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita ambil view, memang view alam, memang suasananya keren. Dan ini saya pingin memang suasana seperti ini. Jadi dia tidak ada yang diatur ataupun dibuat untuk orang kelihatan mau difoto ataupun semacam rekayasa gambar, tetapi ini memang natural banget ya. Jadi saya pingin suasananya seperti ini. Sengaja saya muter-muter di sini ini tayangan video saya untuk melihat gimana aktivitas para nelayan untuk mencari ikan itu, prepare-nya, persiapannya gimana. Dan ini memang salah satu keuntungan dari rumah makan yang kita masuki ini, rumah makan Maharani, mereka mendapatkan nilai lebih. Tampak lagi mereka mencari pemasok
Jadi keuntungan dari pemilik rumah makan juga, mereka itu tidak pernah kita datang ke sini menyampaikan kehabisan stok ikan tuna ataupun kita minta menu ini karena kekurangan ikan. Tidak. Selalu mereka kita datang itu selalu siap, karena mengapa di sini ternyata ini perahu juga milik mereka di sini. Jadi motor boat ini milik mereka. Peralatan tangkap yang lumayan gede ini ya, semuanya komplit ini juga miliknya mereka. Jadi mereka itu udah punya rumah makan tanpa mendapat pasokan ikan dari orang yang harus dibayar. Memang ini milik mereka semua di sini. Jadi kayaknya ini satu usaha memang yang berkesinambungan, karena semua yang ada di sini sumber dayanya bisa mereka manfaatkan, bisa mereka jadikan potensial untuk bagaimana usaha mereka ini continue. Jadi saya mendapatkan gambaran bahwa walaupun ini memang kita lagi menghadapi masa pandemi yang panjang, tetapi spirit dari orang untuk berusaha itu ternyata cukup kuat. Ini saya pertunjukkan ini teman-teman sekalian, ini ada sambalnya, kemudian ini ada tunanya. Tuna potong ini enak banget, ini ikan bakarnya, dan ini sayur kangkung canya. Jadi nasi putih. Jadi ini teman-teman sekalian, potongan-potongan tuna ini mungkin digambar kelihatannya kecil-kecil aja ya. Kalau di depan kita itu memang ukurannya lumayan besar. Kalau kita makan setengah aja kita udah puas. Jadi ini tuna dengan potongan-potongan tuna ini. Ikan tuna ini kita bisa makan memang sepuas-puasnya. Terus ada lagi mereka mau tambah-tambahin nih. Ini ada woku tuna. Woku tuna itu saya paling senang sekali makan woku tuna di sini. Dia pakaikan batang serai sama daun kemangi yang banyak. Jadi kalau kita makan situ memang sensasi ikan woku tunanya ini berasa sekali. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, memang di perjalanan saya di tempat ini kita rencananya itu mau lanjut. Sebelum kita rehat, kita mau diskusi dulu sejenak tentang kesiapan operator data yang bulan Februari nanti mereka itu mau dilatih bersama-sama dengan wali data dari 34 OPD di Dinas Badan Biro yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi para operator data ini sebelum mereka nanti ketemu dengan para wali data untuk melakukan pendampingan, bagaimana cara mereka para wali data ini menginput data yang valid dan akuntabel, mereka juga kita bekali dulu sebelumnya. Pembekalan terhadap para operator data statistik ini memang salah satu langkah awal kita untuk bagaimana meminimalisir hal-hal yang nanti ketika mereka ketemu dengan para wali data timbul berbagai macam kendala dan pertanyaan yang tidak bisa ditangani ataupun tidak bisa di backup saat itu. Jadi mereka dari jauh-jauh hari itu kita sudah pastikan mereka memiliki pengetahuan untuk bagaimana hal-hal yang mereka temui, kendala di lapangan selama ini mereka mendampingi para wali data itu. Jadi mereka unek-uneknya muncul pada saat FGD kita saat ini, dan kita akan bahas bersama. Jadi pembahasan kita itu tidak lain adalah untuk ketika bulan Februarinya kita sudah rapat dengan para wali data nanti dari 34 OPD. Mereka juga para pendamping, para operator data ini sudah bisa mendampingi betul-betul, memberikan masukan-masukan cara penginputan, cara melakukan validasi data dengan benar dan akurat. Jadi kegiatan ini kami lakukan sebenarnya untuk menjemput bola ya. Kami ingin untuk kita progresnya sudah ada start awal untuk memulai kegiatan yang fokus dan terukur untuk melakukan pendampingan terhadap wali data. Jadi berulang-ulang kami sampaikan kepada para pendamping data ini, jangan sampai mereka tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan. Jadi kalau mereka sudah melakukan hal ini terlebih awal,
dalam tahap untuk memiliki pengetahuan, maka dapat dipastikan para wali data juga itu didampingi dengan benar-benar dan mendapatkan hal-hal yang selama ini mereka cari, yang menjadi kendala mereka dalam kegiatan penginputan data di 2020, ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya berharap memang walaupun ini bisa dilaksanakan di dalam lingkungan kantor, kita bawa mereka ke sini untuk melakukan refreshing dan betul-betul unek-unek mereka ini bisa terekspos pada pertemuan ini. Dan kami juga dari pihak pelaksana mengharapkan dalam lingkup kecil ini sudah terpecahkan dan sambil rekreasi mereka di tempat ini, mereka sudah ada bekal untuk melakukan pendampingan ke depan kepada para wali data. Seperti itu harapan kami. Jadi teman-teman sekalian, memang kalau kita masuk pada wilayah yang formal dalam suasana yang rutinitas di kantor, mungkin tidak seperti itu penerimaan mereka terhadap materi yang kami sampaikan tadi, dan insya Allah ini kena sasaran. Kami juga berniat dan berharap masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua sehat walafiat, sehingga kegiatan ini refreshing yang bisa membangkitkan semangat ini bisa berlangsung dengan baik seterusnya. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, terima kasih masih bersama saya, dan jangan lupa like, share, subscribe yang belum subscribe untuk channel ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.